Adik-adik, kali ini kita ketemu lagi dengan tema perundang-undangan rumah sakit, kewenangan dan kewajiban apoteker. Setelah sekian banyak adik belajar tentang undang-undang, ini seri dari undang-undang yang mengatur bagaimana kewenangan apoteker dan kewajibannya di rumah sakit. Kita lihat sekarang satu persatu. Bapak ingin menyampaikan bagaimana membedah undang-undang berdasarkan fishbone analysis. Nah, di sini kita lihat Undang-Undang Dasar 45 kita tempatkan sebagai pangkal karena itu mendasari segala undang-undang yang hadir di negara ini. Tujuan terakhirnya kita bisa mengenal tugas fungsi pokok apoteker dan kewajibannya di rumah sakit berdasarkan undang-undang yang mengaturnya. Yang pertama kita lihat undang-undang tentang kesehatan. Kemudian akan ada turunannya yaitu peraturan pemerintah tentang pekerjaan kefarmasian, yaitu PP 51 tentang kefarmasian. Dari PP 51 kemudian turun banyak sekali turunannya tentang pekerjaan standar pekerjaan kefarmasian. Nah, kita ambil khusus di sini standar pekerjaan kefarmasian di rumah sakit. Berdasarkan Undang-Undang 44 2009 tentang rumah sakit, di sini ada beberapa turunan yang terkait yang mengatur tentang pekerjaan apoteker seperti Permenkes 51 2014 tentang klasifikasi izin rumah sakit, Permenkes 7 2019 tentang kesehatan lingkungan di rumah sakit. Kemudian kita masuk pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2099 khususnya tentang perlindungan konsumen. Kemudian kita masuk pada dua undang-undang yang terkait dengan sediaan farmasi, yaitu Undang-Undang Nomor 5 tentang psikotropika, Undang-Undang 35 tentang narkotika, kemudian PP 44 2010 tentang prekursor, kemudian Permenkes 3 2015 yang mengatur tentang penyimpanan, pelamporan narkotika, psikotropika, dan prekursor. Kita lanjut. Undang-Undang 40 2004 tentang sistem jaminan kesehatan nasional. Nah, di situ akan turun Perpres 82 2018 tentang jaminan kesehatan. Kemudian Permenkes, setelah Perpres akan turun Permenkes 71 2013 tentang kesehatan pada jaminan kesehatan nasional, kemudian Permenkes RI nomor 28 tahun 2014 tentang pelaksanaan program dari JKN tersebut. Apa isi undang-undangnya? Bagaimana undang-undang kita bisa bedah untuk melihat tugas fungsi pokok apoteker di rumah sakit. Kita lanjutkan. Kita lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Seperti pada kajian sebelumnya, di mana pada pembukaan Undang-Undang Alinea keempat tertera di mana salah satu menyebutkan tujuan negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum yang menjamin hak asasi setiap warganya untuk mendapatkan penghidupan yang layak termasuk hak untuk memperoleh kesehatan. Nah, di situ menjadi dasar bahwa penyelenggaraan kesehatan harus berjalan dengan baik, diselenggarakan oleh negara. Pasal 28H ayat 1 di sini tertulis setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik
dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Nah, itu hak dari setiap warga negara di mana negara menjamin hak-hak tersebut. Kemudian kita lihat pasal 34 ayat 2 di mana menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas layanan kesehatan dan fasilitas layanan umum yang layak. Artinya di sini negara yang utamanya hadir untuk memberikan layanan. Oleh sebab itu, layanan kesehatan di sini termasuk juga layanan kefarmasian. Nah, oleh sebab itu semua menjadi dasar dari pasal-pasal yang didasarkan bahwa harus menyelenggarakan layanan kesehatan. Kita lanjutkan. Kita lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Nah, di sini apa saja sih yang diatur? Kenapa sih kita harus mengacu pada undang-undang berikut ini? Kita lihat pasal 4A di mana berbunyi konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Nah, karena rumah sakit dia menjual jasa dan juga pelayanan barang, khususnya perbekalan kefarmasian, sehingga di sini dituntut dalam pasal perlindungan konsumen harus memberikan pelayanan yang kenyamanan, aman, selamat. Sehingga pelayanan fashion safety menjadi ujung tombak dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit. Kemudian ayat C menyatakan konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang. Nah, ketika konsumen mendapatkan pelayanan jasa kesehatan atau jasa medik, dia berhak kenapa hal tersebut harus dilakukan, manfaatnya, dan dia berhak mendapatkan sesuatu yang benar mengenai jasa pelayanan. Begitu juga ketika mendapatkan asuhan kefarmasian, dia wajib mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan jujur. Pasal F mengatur konsumen berhak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Nah, di sini ketika sudah mendapatkan layanan barang jasa baik sediaan farmasi maupun layanan medis lainnya, konsumen wajib mendapatkan informasi atau edukasi yang sering kita sebut kalau bidang kefarmasian adalah PIO, Pusat Informasi Obat, atau konseling yang menjamin apa sih makna dan pekerjaan asuhan kefarmasian tersebut. Kemudian kita lihat ayat G berbunyi konsumen berhak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur, tidak diskriminatif. Di sini sebagai tenaga kesehatan, apoteker tidak boleh membeda-bedakan pelayanan terhadap satu dengan yang lainnya atau pelayanan berbeda kelas grup misalnya. Pelayanan ini sudah juga dijamin dalam sumpah apoteker dan sumpah dan janji, di mana kita sebagai apoteker nantinya adik-adik tidak diizinkan untuk membedakan pelayanan berdasarkan suku, ras, agama, dan yang percaya. Nah, kita lanjut adik-adik pada pasal-pasal berikutnya. Kita masuk pada Undang-Undang 36 tentang kesehatan. Apa saja sih yang diatur? Upaya pembangunan kesehatan dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan kesehatan termasuk pengamanan dan
penggunaan sediaan farmasi yang merupakan bagian dari pelayanan kesehatan yang diselenggarakan di rumah sakit. Nah, di situ jelas diupayakan tujuannya bahwa sediaan farmasi merupakan bagian dari pelayanan penyelenggaraan kesehatan di rumah sakit. Kemudian pasal 108 di sini jelas dijamin bahwa pekerjaan kefarmasian harus dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi untuk itu, yang pada lampiran atau pada kasasi MA dijelaskan bahwa harus dikerjakan oleh tenaga kefarmasian. Kemudian kita lihat turun dari Undang-Undang 36 yaitu PP 51 tentang pekerjaan kefarmasian. Apa saja yang diatur? Bahwa pelaksanaan pekerjaan kefarmasian meliputi, nah di situ pengadaan, sediaan, produksi, distribusi, penyaluran, dan pelayanan. Pelayanan di sini jelas dimaksudkan adalah pekerjaan kefarmasian di fasilitas pelayanan, termasuk instalasi farmasi rumah sakit yang harus dilakukan oleh apoteker. Jadi PP 51 mewajibkan semua pelayanan kefarmasian di rumah sakit harus dikerjakan oleh apoteker sebagai penanggung jawab dan dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian. Kemudian Permenkes 72A tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit di sini jelas mengatur tentang standar pekerjaan kefarmasian di rumah sakit yang harus dikerjakan oleh tenaga kefarmasian. Apa saja yang harus dikerjakan akan diatur lebih detail. Kita akan lihat satu persatu apa-apa saja. Adik-adik, kita masuk lebih dalam, yaitu pada PP 51, yaitu tentang pekerjaan kefarmasian. Apa saja sih itu? Nah, kita lihat pasal yaitu 1 ayat 1 menyebutkan bahwa pembuatan termasuk pendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan pengadaan, penyiapan dan pendistribusian dan penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi, serta pengembangan obat dan bahan obat. Nah, ini menjelaskan tentang pekerjaan kesediaan kefarmasian. Nah, ketika ayat 1 menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan sediaan kefarmasian, bahwa di sini kita masuk pada pasal 23 ayat 1 yang menjelaskan bahwa pekerjaan kefarmasian harus dilaksanakan dengan menetapkan standar prosedur operasional. Sedangkan ayat 2, standar prosedur operasional harus dibuat secara tertulis dan diperbaharui secara terus-menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi farmasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, PP 51 pada pasal 23 ayat 1 mengamanahkan dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian harus dibuatkan SPO, jadi standar operasional prosedur. Mari kita lihat. Pasal 24 mengatur bahwa obat merek dan dagang, obat generik yang sama, komponen aktif atau obat generik dagang lainnya atas persetujuan dokter dan pasien dan atau pasien. Dan ayat 3 berbunyi penyerahan obat keras, narkotika dan psikotropika kepada masyarakat atas resep dokter harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, di sini pada pasal ini mengatur bahwa apoteker berhak diizinkan mengganti obat dari merek dagang ke obat generik, baik atas persetujuan dokter atau hanya dengan pasien saja. Nah, kemudian di sini ditegaskan bahwa narkotika dan psikotropika harus diserahkan berdasarkan resep. Jadi kalau tidak ada resep, apoteker tidak diizinkan untuk menjual obat tersebut. Artinya, apoteker sebagai ujung tombak dalam mengontrol
penyalahgunaan obat-obatan, narkotika, dan psikotropika. Kita lihat tentang pasal 31 ayat 1 huruf C berbunyi bahwa tenaga kefarmasian melakukan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian melalui, di sini dijelaskan, apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktek bersama. Nah, di sini ditegaskan bahwa tempat praktek apoteker itu di situ dalam melaksanakan asuhan kefarmasian. Pasal 51 ayat 1 berbunyi bahwa pelayanan kefarmasian di apotek, puskesmas, dan atau instalasi farmasi rumah sakit hanya dapat dilakukan oleh apoteker. Sedangkan ayat 3 berbunyi, dalam melaksanakan tugas pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud, apoteker dapat dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian yang memiliki STR/TTK. Kemudian ayat 2 huruf H menyebutkan bahwa apoteker dalam melaksanakan tugas pelayanan kefarmasian hanya dapat dilaksanakan pada praktek 1. Jadi sebagai apa? Di situ hanya boleh 1. Jadi penanggung jawab sebagai pelaksana pelayanan asuhan kefarmasian itu hanya boleh 1. Nah, kemudian seperti pada tema atau materi yang Bapak sudah bahas tentang apotek. Ayat 2 huruf B menyatakan bahwa apoteker pendamping hanya dapat melaksanakan praktek paling banyak di 3 tempat. Nah, di sini sudah diatur dalam PP 51. Kemudian kita masuk pada undang-undang tentang rumah sakit. Apa sih itu? Di sini SDM rumah sakit di sana harus ditetapkan bahwa harus ada tenaga kefarmasian. Jadi harus ada apoteker dan tenaga teknis kefarmasian seperti yang diatur juga pada Undang-Undang Kesehatan dan juga pada PP 51 tentang pekerjaan kefarmasian, di mana turunan berikutnya adalah Permenkes 7 tahun 2019 tentang Kesling. Di situ bahwa limbah padat farmasi dalam jumlah besar dapat dikembalikan kepada distributor, sedangkan jumlah kecil sedikit dikembalikan, dimusnahkan dengan inisiator diolah insinerator, diolah ke perusahaan yang melakukan pengolahan B3. Kalau kita lihat Permenkes 56 2014 tentang fasilitas perizinan, klasifikasi dan perizinan rumah sakit, di situ dikatakan bahwa ada kebutuhan jumlah tenaga kefarmasian termasuk apoteker dan TTK di rumah sakit sesuai dengan klasifikasi dari rumah sakit. Pada bab 4 di situ dijelaskan bahwa klasifikasi rumah sakitnya yaitu A, B, C, dan D, di mana di sini dipersyaratkan jumlah tenaga kefarmasiannya berbeda-beda sesuai dengan klasifikasi dari rumah sakit. Undang-Undang 44 2009 tentang rumah sakit, kita masuk pada pasal 7 ayat 1 bahwa rumah sakit harus memenuhi standar syarat lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan. Pasal 12 ayat 1, rumah sakit harus memiliki tenaga tetap, meliputi tenaga medis, penunjang medis, tenaga perawat, tenaga kefarmasian, tenaga manajemen rumah sakit, dan tenaga non-kesehatan. Nah, di sini dijamin tenaga SDM yang harus dimiliki oleh rumah sakit itu sendiri. Pada pasal 15 ayat 1, persyaratan kefarmasian sebagaimana dimaksud di sini harus menjamin ketersediaan farmasi, alat kesehatan yang bermutu, bermanfaat, aman, dan terjangkau. Nah, di sini ditegaskan
Artinya rumah sakit harus juga memberikan terjangkau oleh pasien sehingga mempertimbangkan farmakoekonomi dari perbekalan kefarmasian yang harus disediakan di rumah sakit. Adik-adik, pada pasal 29 huruf B, di situ menyebutkan bahwa rumah sakit wajib memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian. Nah, disinilah yang sering kita sebut dengan pelayanan kesehatan yang patient centered, sehingga semua pelayanan kefarmasian atau pelayanan medis dan pelayanan kesehatan lainnya dia berpusat pada pasien, sehingga sekarang banyak dikembangkan yaitu interprofessional cooperation practice yang pada akhirnya bertujuan untuk mewujudkan patient safety. Nah, kita lihat Permenkes 56 2014. Di sini menjabarkan bahwa ruang lingkup pekerjaan ke apoteker di rumah sakit. Di sini ada direktur, ada komite farmasi dan terapi, ada kepala instalasi farmasi, ada farmasi klinik, kemudian ada manajemen mutu, ada pengelola, administrasi, dan selanjutnya ada instalasi-instalasi perawatan. Nah, kita lihat Undang-Undang 40 2014 tentang Jaminan Sosial Nasional. Kemudian Undang-Undang 24 2014 tentang badan yang menyelenggarakan jaminan sosial, di mana jaminan sosial terpenuhi kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini implementasi dari amanah undang-undang bahwa jaminan hidup dasar itu harus dijamin dan diselenggarakan oleh negara. Kemudian di sini dilihat bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan, BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja diamanahkan telah dilakukan pendaftaran terlebih dahulu oleh penerima jaminan. Jadi di sini diwajibkan setiap warga negara harus mendapatkan jaminan ini, sehingga pada undang-undang itu tertera 2019 batasnya semua warga negara harus sudah mendapatkan jaminan ini. Jadi artinya negara menjamin dan mengasuransikan. Jadi ada yang ditanggung oleh negara, ada yang ditanggung oleh individu sebagai amanah penyelenggaraan negara dari Undang-Undang Dasar. Bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan membuat suatu kesepakatan dengan fasilitas kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi di sini ada kerjasama antara BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk menjamin tenaga kerjanya, kesehatan untuk menjamin pelayanan kesehatan dari masyarakatnya yang diselenggarakan oleh rumah sakit. Perpres 82 2014 tentang jaminan kesehatan, di mana peserta jaminan kesehatan wajib memperoleh pemeliharaan kesehatan dan perlindungan kesehatan. Nah, di sini ditegaskan bahwa Permenkes 71 2013 tentang kesehatan, jadi tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan nasional. Kemudian kita masuk pada Permenkes 28 2014 tentang pedoman dari pelaksanaannya. Nah, di situ diatur bagaimana pelayanan dan bagaimana pedomannya. Nah, di sana melahirkan bahwa apoteker melakukan pelayanan kesehatan baik dari penerima resep hingga penyerahan obat di fasilitas kesehatan rujukan lanjut, yaitu rumah sakit. Kemudian bahwa pelayanan penyediaan dan penggunaan obat, di mana obat yang disediakan yaitu obat yang terdapat pada formularium. Nah, artinya diatur bahwa bagaimana penyelenggaraan obat itu harus dibuat dalam formularium, kemudian diterjemahkan di rumah sakit sebagai formularium rumah sakit. Jadi semua diatur tata caranya
Kita lihat Undang-Undang 35 dan Undang-Undang 5 tentang psikotropika, bahwa penyerahan obat mengandung narkotika dan psikotropika di rumah sakit hanya dapat diserahkan oleh apoteker kepada pasien berdasarkan resep dokter. Nah, ini jelas bahwa penyerahan kedua jenis obat ini harus berdasarkan resep dokter, jadi tidak boleh tanpa resep. Maksudnya resep ini bisa diterjemahkan sebagai permintaan obat di rumah sakit yang dimintakan oleh dokter. Jadi PP. Peraturan pemerintah nomor 44 2010 tentang prekursor di mana diterjemahkan dalam Permenkes 3 2015 yang mengatur tentang penyiapan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi disimpan pada ruang khusus dan lemari khusus dalam penggunaan apoteker sebagai penanggung jawab atau apoteker yang ditunjuk. Di sini pengamanannya ditunjuk oleh apoteker. Penyerahan narkotika, psikotropika, dan prekursor hanya dapat dilakukan berdasarkan permintaan tertulis ditandatangani oleh apoteker dalam pencatatan pelaporan dokumen. Artinya, pengiriman obat dalam distribusi ini harus menggunakan PO pesanan yang ditandatangani oleh apoteker. Pemusnahan di sini dilakukan di instalasi farmasi rumah sakit dengan menyiapkan surat pemberitahuan sebagai saksi kepada Kemenkes, BPOM, dan instalasi farmasi rumah sakit. Jadi apabila narkotika, psikotropika, dan prekursor harus dimusnahkan, kita harus membuat surat dan berita acara pemusnahan tersebut. Adik-adik, selanjutnya kita bahas Permenkes 72 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Nah, apa saja sih itu standar kefarmasian di rumah sakit? Kita lihat bahwa pasal 2 yang menyatakan bahwa tujuan pengaturan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien atau patient safety. Nah, di sini ditegaskan bahwa dalam pelayanan kefarmasian itu harus mengutamakan mutu untuk menjamin patient safety. Di samping mutu, di sini dipastikan bahwa apa saja yang harus dikerjakan dan boleh dikerjakan oleh apoteker. Bagaimana standar pekerjaannya? Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum untuk tenaga kefarmasian dan juga pasien. Pada ayat pasal 4 ayat 2, pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan habis medis pakai, meliputi pemilihan, perencanaan, kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, distribusi, pemusnahan, dan penarikan, pengendalian, dan administrasi. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan bahwa pengelolaan itu bagian dari pekerjaan kefarmasian, sehingga semua kerjaan yang mengatur tentang sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai di sini harus dikerjakan sesuai dengan perencanaan pekerjaan kefarmasian. Pada ayat 3, di sini pasal 3 ayat 3 menjelaskan bahwa pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian dan pelayanan resep. Itu yang pertama, pengkajian dan pelayanan resep. Jadi, apa saja yang masuk dalam farmasi klinik? Penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat, konseling, VCT, pemantauan terapi obat, monitoring efek samping obat yang disingkat MESO, evaluasi penggunaan obat EPO, dispensing sediaan steril, kemudian pemantauan kadar obat dalam darah. Semua pekerjaan itu dikatakan menurut standar ini adalah pelayanan farmasi klinik di rumah sakit.
sakit. Kemudian penyelenggaraan kefarmasian di rumah sakit dilaksanakan dalam instalasi farmasi rumah sakit melalui sistem satu pintu, diatur pada pasal 6 ayat 2 yang dipimpin oleh seorang apoteker sebagai penanggung jawab, diatur pada pasal 6 ayat 3. Pada pasal 7 menyatakan bahwa setiap tenaga kefarmasian yang menyelenggarakan pelayanan kefarmasian di rumah sakit wajib mengikuti standar. Jadi di sini ditegaskan bahwa standar ini adalah wajib dilaksanakan. Nanti kita bahas bahwa tentang medication error. Apa sih medication error? Itu yang di sini secara implisit dijelaskan bahwa definisi dari medication error adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang di bawah standar. Itu disebut dengan medication error. Kemudian kita masuk pada Permenkes 72 bahwa menyatakan bahwa komite farmasi terapi diketuai oleh seorang dokter dan sekretarisnya adalah apoteker atau sebaliknya. Nah, di sini apoteker diminta sebagai sekretaris dalam komite farmasi dan terapi, di mana apoteker kompetensinya pada komite farmasi dan terapi adalah, nah di sini kita lihat strukturnya, kemudian goalnya adalah formularium rumah sakit, up to date dan dapat diterapkan di rumah sakit, juga menerapkan pada tata laksana terapi di rumah sakit yang disusun oleh komite farmasi dan terapi. Membuat apa saja pekerjaannya? Di sini membuat kebijakan tentang penggunaan obat di rumah sakit, melakukan seleksi dan evaluasi obat yang masuk ke dalam formularium rumah sakit, mengembangkan standar terapi, mengidentifikasi permasalahan dan penggunaan sediaan farmasi, kemudian melakukan inventarisasi dan meningkatkan penggunaan obat yang rasional, kemudian mengkoordinasikan penggunaan penata laksanaan ROTD, kemudian mengkoordinir pelaksanaan medication error, kemudian menyebarluaskan informasi terkait dengan kebijakan obat di rumah sakit. Nah, adik-adik kita lihat yang lain seperti kita masuk kepada kepala instalasi farmasi rumah sakit. Di sini sesuai dengan Permenkes tadi bahwa apoteker menjadi penanggung jawab. Kemudian pada pasal yang lain menyatakan bahwa penyelenggaraan pengelolaan dan administrasi sediaan farmasi dan alat kesehatan dan habis pakai, dan juga pelayanan farmasi klinik dan manajemen mutu. Nah, di sini dia mengorganisasikan pekerjaan tadi. Jadi ada drug delivery system dan pelayanan farmasi klinik. Kompetensi apoteker yang dibutuhkan adalah mampu menyelenggarakan dan mengkoordinasi, mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian yang optimal dan profesional. Mampu melaksanakan pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan kefarmasian. Efektif, aman, bermutu, dan efisien. Mampu melaksanakan kegiatan pemantauan, penggunaan sediaan farmasi dan alkes dan bahan habis pakai. Mampu melaksanakan KIE, konseling, informasi, dan edukasi, serta memberikan rekomendasi kepada rekan sejawat dan pasien. Berperan efektif dalam komite farmasi dan terapi. Mampu melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan pelayanan kefarmasian. Mampu memfasilitasi dan mendorong tersusunnya dan terselenggaranya standar pengobatan dan formularium rumah sakit. Nah, inilah kompetensi yang dibutuhkan ketika adik-adik nanti bekerja di farmasi rumah sakit. Nah, kita masuk adik-adik
Apoteker di rumah sakit harus memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan efektif dalam melaksanakan tugas pokok di rumah sakit, baik berkomunikasi dengan pasien. Nah, ini diatur dalam standarnya. Kemudian goalnya adalah penggunaan obat yang rasional. Kompetensi yang dibutuhkan adalah mampu melaksanakan kajian resep, meliputi screening, administratif, farmaseutis, dan klinis, mampu mengidentifikasi penggunaan obat yang diterima oleh pasien berdasarkan riwayat penyakit dan VCT, mampu memberikan pelayanan kefarmasian, asuhan kefarmasian di rumah sakit pada rekonsiliasi obat sehingga dapat mencegah terjadinya medication error, mampu melakukan pelayanan informasi obat dan konseling kefarmasian berdasarkan kebutuhan dan pemahaman pasien, mampu mengelola efek samping obat untuk memastikan keamanan dan penggunaan obat dan sediaan farmasi lainnya, mampu melakukan evaluasi penggunaan obat didasari pada pertimbangan ilmiah dan pendekatan berbasis bukti. Nah, adik-adik, selanjutnya kita lihat pada PMK 72 tentang standar farmasian, khususnya mengenai pengelolaan perbekalan kefarmasian yang meliputi pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian dan administrasi. Nah, di sini dijelaskan jenis-jenis pekerjaannya. Pada Permenkes ini bahwa menyatakan bahwa pelayanan tersebut multidisiplin, terkoordinasi, dan menggunakan proses yang efektif untuk menjamin kendali mutu dan kendali biaya. Nah, di sini dituntut bahwa kualitas mutu harus terjaga, biaya juga harus terjaga dengan baik, sehingga adalah penerapan ilmu nantinya ketika adik-adik belajar lebih jauh, yaitu farmakoekonomi. Yang diajarkan nanti adalah bagaimana menggunakan obat yang efektif dan efisien. Jadi semua perbekalan kefarmasiannya menjadi analisa dari seorang farmasis. Kita lanjut pada kompetensi dalam pengelolaan perbekalan kefarmasian. Goalnya adalah pengelolaan perbekalan farmasian secara multidisiplin, terkoordinasi, dan efektif. Pertama, mampu menetapkan jenis sediaan farmasi dan alat kesehatan dan BAP sesuai dengan kebutuhan. Kedua, mampu menentukan jumlah dan periode pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan habis pakai yang sesuai dengan hasil pemilihan untuk menjamin terpenuhnya kriteria jenis, tepat jumlah, tepat waktu, dan efisien. Kompetensi yang ketiga, mampu merealisasikan perencanaan kebutuhan sediaan farmasi dan alat kesehatan dan bahan medis habis pakai. Kompetensi yang keempat, mampu menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan, dan harga yang tertera pada kontrak sesuai dengan pesanan. Artinya di sini apoteker memiliki kemampuan dalam pembelanjaan dan pengelolaan. Mampu menjamin kualitas dan keamanan, sehingga apoteker wajib menjamin kualitas dan keamanan dari sediaan farmasi, alat kesehatan, dan lainnya. Mampu menyalurkan dan menyerahkan, jadi apoteker harus melakukan bagaimana sistem drug delivery sistemnya di rumah sakit, sehingga terjadilah efisiensi dan efektif dalam dan menjaga keamanan dalam sistem pengerjaannya tersebut. Mampu memusnahkan jika ada alat-alat kesehatan yang tidak memenuhi standar atau expired, harus ditarik dan dimusnahkan. Pengendalian, dia harus mampu mengendalikan semua tersebut agar terjadi efektif, efisien, dan tidak menimbulkan medication error. Nah, itulah kemampuan yang dituntut ketika adik nanti ingin bekerja di
rumah sakit. Sehingga adik harus mulai belajar menata diri kemana nantinya saya akan bekerja. Nah, kalau kita lihat kompetensi dari administrasi, goalnya adalah dokumentasi di seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian. Pertama, kompetensi di sudut adalah pencatatan dan pelaporan, sehingga kita harus wajib melakukan pencatatan dan pelaporan dari semua kegiatan pengadaan perbekalan tersebut. Kemudian mampu melakukan administrasi keuangan, sehingga kita tuntutannya bisa melakukan penggunaan obat dan perbekalan kefarmasian yang efektif dan efisien. Nah, di sini ada kendali mutu dan kendali biaya. Mampu melakukan administrasi penghapusan, jadi apabila dia sudah barangnya expired, kemudian kita musnahkan atau kita lakukan penghapusan. Administrasi lainnya harus dilakukan secara tertib dan keseimbangan untuk memudahkan penelusuran apabila ada suatu kegiatan, kesalahan atau mitigation error yang diperlukan penelusuran lebih lanjut. Adik-adik, kompetensi apoteker sebagai manajemen mutu farmasi. Nah, di sini kita lihat. Goalnya adalah peningkatan kualitas pelayanan kefarmasian. Pertama, kompetensinya adalah mampu menyusun rencana kerja dan rencana monitoring dan evaluasi, khususnya untuk meningkatkan mutu sesuai dengan target yang ditetapkan. Mampu monitoring dan evaluasi capaian. Nah, tadi monitoring evaluasi untuk meningkatkan mutu. Di sini capaian kinerja yang dilihat untuk membandingkan antara capaian kerja dari satu periode. Mampu melakukan perbaikan kualitas pelayanan. Jadi ketika sudah melakukan monitoring dan evaluasi dan harus diperbaiki kualitas pelayanannya secara terus-menerus. Mampu meningkatkan kualitas pelayanan sehingga dituntut selalu meningkatkan kualitas pelayanan. Dalam pelaksanaan pengendalian mutu pelayanan kefarmasian dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi. Harus dapat dilaksanakan oleh instalasi farmasi rumah sakit sendiri atau tim audit internal dan eksternal. Tujuannya adalah audit mutu dan biaya. Ini diatur dalam Permenkes 72 tentang standar, di mana khususnya dalam pelakuan monitoring dan evaluasi dan mutu pelaksanaan setiap hari. Nah, kita masuk pada pelayanan farmasi klinik. Apa saja? Kita lihat di sini tadi ada 11 pelayanan farmasi klinik yang meliputi pengkajian resep, kemudian penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat, konseling, VCT, pemantauan terapi obat, monitoring efek samping obat, evaluasi penggunaan obat, dispensing sediaan steril, dan pemantauan kadar. Nah, kita lihat lebih lanjut. Standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit apa saja? Nah, di sini kita lihat bagaimana pengkajian dan pelayanan resep. Tujuannya adalah standar kompetensi, persyaratan administrasi, farmaseutik, dan klinis. Knowledge yang dibutuhkan adalah pengetahuan mengenai persyaratan screening resep. Kemudian pengetahuan tentang nama obat, bentuk obat, kekuatan obat, dosis, stabilitas, aturan, dan cara penggunaan. Pengetahuan tentang farmakologi obat. Nah, demikian ya syarat-syarat. Nanti bagaimana melakukan akan diatur lebih jauh dalam standar prosedur operasional. Pengkajian resep di sini kita lihat bahwa pelayanan resep dimulai dari penerimaan, pemeriksaan, ketersediaan, kajian resep, penyiapan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan habis pakai, termasuk pada peracikan obat,
Pemeriksaan penyerahan disertai dengan pemberian informasi. Nah, inilah pekerjaan dari pelayanan resep. Kalau penerimaan resep, kemudian masuk kepada pengkajian resep, kemudian masuk pada penyiapan alat habis pakai yang sesuai dengan kebutuhan yang tertulis, kemudian dilakukan pemeriksaan, setelah itu diserahkan, kemudian terakhir pada saat penyerahan memberikan informasi. Nah, ini adalah langkah-langkah yang harus dikerjakan dalam pengkajian dan pelayanan resep. Penelusuran riwayat penggunaan obat. Nah, kita lihat di sini, ilmu yang dibutuhkan adalah pengetahuan mengenai nama obat, dosis, bentuk, dan sediaan, frekuensi penggunaan, indikasi, dan lama penggunaan. Pengetahuan tentang reaksi obat yang tidak dikehendaki, pengetahuan tentang kepatuhan regimen obat. Jadi di sini tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya interaksi obat pada penggunaan obat sebelumnya di pelayanan kesehatan pada level yang lebih rendah. Misalnya pada klinik yang dirujuk ke rumah sakit, ada pada puskesmas atau pada dokter BPJS. Ini standar kompetensi yang harus dimiliki ketika adik melakukan hal tersebut. Misalnya standar kompetensinya adalah membandingkan riwayat penggunaan obat dengan data rekam medis pada pencatatan obat. Jadi di sini idealnya setiap manusia harus memiliki rekam medis yang bisa ditelusuri terus-menerus. Kemudian melakukan verifikasi riwayat dari penggunaan obat oleh tenaga kesehatan lainnya, mendokumentasikan adanya reaksi alergi atau reaksi obat yang tidak diinginkan, yaitu disingkat dengan ROTD, mengidentifikasi potensinya terjadinya interaksi obat sehingga adik-adik harus paham interaksi obat apa yang terjadi di dalam tubuh ketika kita menggunakan obat satu dengan yang lainnya. Yang kelima adalah melakukan penilaian terhadap kepatuhan pasien dalam menggunakan obat, rasionalitas obat yang diresepkan, teknik penggunaan obat, dan adanya bukti dari penyalahgunaan. Nah, di sini tujuannya kita bisa melihat drug misuse atau drug overuse. Memeriksa adanya kebutuhan pasien terhadap obat dan alat kesehatan dan kepatuhan minum obat. Kemudian yang ketujuh, mendokumentasikan semua kegiatan tersebut ke dalam suatu rekam penggunaan obat atau catatan penggunaan obat dari pasien. Nah, adik-adik, standar ini diatur oleh peraturan. Kita lanjut pada kegiatan. Riwayat penelusuran penggunaan obat. Di sini informasi penggunaan obat atau sediaan farmasi yang pernah dan sedang digunakan, riwayat penggunaan obat yang diperoleh meliputi wawancara data rekam medis dan pencatatan obat. Di sini meliputi pembandingan riwayat penggunaan obat pada rekam medis, dokumentasi adanya alergi ROTD, kemudian identifikasi potensi terjadinya interaksi, kemudian penilaian terhadap kepatuhan dari penggunaan obat, penilaian rasionalitas dari penggunaan obat yang dituliskan dalam resep, mendokumentasikan semua obat yang digunakan baik oleh pasien maupun yang ada di luar resep. Nah, ini pekerjaan-pekerjaan yang harus dikerjakan. Rekonsiliasi obat, standarnya adalah kompetensi pengumpulan data, membandingkan data obat yang pernah dipakai, melakukan konfirmasi kepada dokter ketika tidak terjadi kesesuaian, komunikasi dengan pasien mengenai perubahan terapi. Jadi knowledge-nya, pengetahuan mengenai nama obat, frekuensi, pengetahuan tentang farmakologi, reaksi yang tidak diketahui. Nanti adik akan belajar lebih jauh tentang knowledge yang dibutuhkan sesuai dengan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan ini. Kita masuk pada langkah-langkah rekonsiliasi dari penggunaan obat, yaitu membandingkan instruksi penggunaan obat dengan
yang telah didapatkan pada pasien, merekonsiliasi dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan obat, mitigation error, seperti obat yang tidak diberikan duplikasi atau kesalahan dosis atau interaksi obat. Kesalahan rentan terjadi pada pemindahan pasien atau rujukan. Jadi pengumpulan data dimulai awalnya, kemudian komparasi dibandingkan, kemudian komparasi ke dokter jika tidak sesuai, kemudian komunikasikan dengan pasien, keluarga, dan dokter apabila ada terjadinya suatu perubahan. Nah, kemudian kita masuk pada pelayanan informasi obat. Standar kompetensinya adalah menyediakan informasi bagi tim farmasi dan terapi, menerbitkan buletin atau leaflet atau poster, melakukan pendidikan berkelanjutan bagi tenaga kefarmasian. Knowledge yang dibutuhkan adalah pengetahuan mengenai informasi obat. Pengetahuan mengenai informasi obat sesuai dengan peraturan dan standar. Pengetahuan mengenai ilmu komunikasi yang tepat. Nah, di sini pelayanan PIO yaitu penyediaan informasi obat yang independen, akurat, tidak bias, terkini, dan komprehensif yang dilakukan oleh apoteker kepada dokter, apoteker, perawat, profesi kesehatan lainnya, serta pada pasien di rumah sakit. Komponennya adalah menjawab pertanyaan yang terkait dengan BHP, kemudian menerbitkan buletin, leaflet, poster, dan newsletter. Di sini menunjang penggunaan obat yang rasional, kemudian melakukan kegiatan penyuluhan bagi pasien tentang rawat jalan dan rawat inap, kemudian bisa kita melakukan informasi tentang penelitian tentang informasi obat. Adik-adik, kita lanjut pada materi yang lainnya. Konseling. Bagaimana konseling dilakukan? Yaitu membuka komunikasi antara apoteker dan pasien, mengenali informasi lebih lanjut mengenai penggunaan obat, verifikasi, dokumentasi. Nah, di sini knowledge yang dibutuhkan yaitu pengetahuan mengenai informasi obat, kemudian pengetahuan mengenai kriteria pasien serta sarana-prasarana yang diperlukan dalam melakukan konseling. Bagaimana konseling dilakukan? Konseling memberikan nasihat, saran terkait dengan terapi obat dari apoteker sebagai konselor kepada pasien dan keluarganya. Memberikan konseling obat dan tujuannya untuk mengoptimalkan hasil terapi, meminimalkan terjadinya ROTD, dan meningkatkan cost effectiveness yang pada akhirnya meningkatkan keamanan dan penggunaan obat pasien atau patient safety. Nah, ini langkah-langkah dari konseling. Jadi membuka komunikasi, kemudian mengidentifikasi tingkat pemahaman pasien tentang obat dan three-prime question, jadi pertanyaan yang diwajibkan, kemudian mengenali informasi lebih lanjut, memberikan kesempatan kepada pasien untuk mengeksplorasi masalah penggunaan obat, kemudian memberikan penjelasan kepada pasien mengenai menyelesaikan masalah yang dihadapi. Melakukan verifikasi akhir dalam rangka mengecek pemahaman pasien. Terakhir harus didokumentasikan. Nah, kita lanjut pada kegiatan VCT. Dari VCT ini, standar yang harus dimiliki adalah memahami kondisi klinis pasien secara langsung, mengkaji masalah terkait dengan obat, memantau terapi dan reaksi yang tidak dikehendaki, dan meningkatkan penggunaan obat yang rasional. Knowledge yang dibutuhkan adalah mengetahui informasi obat dan mengetahui bagaimana penggunaan obat yang rasional. Bagaimana VCT dilakukan? Jadi VCT merupakan suatu kegiatan kunjungan ke pasien rawat inap yang dilakukan oleh apoteker secara mandiri maupun bersama tim kesehatan lainnya untuk mengamati kondisi klinis pasien secara langsung dan mengkaji masalah obat,
pemantauan terapi obat, dan ROTD meningkatkan terapi obat yang rasional dan menyajikan informasi obat kepada dokter, pasien, serta profesi kesehatan lainnya. Visit juga dapat dilakukan pada pasien yang sudah keluar dari rumah sakit baik atas permintaan pasien maupun sesuai dengan program rumah sakit yang biasanya disebut dengan pelayanan farmasi di rumah atau home care pharmaceutical. Nah, kita lihat selanjutnya. Bagaimana pemantauan terapi obat? Pemantauan terapi obat standar yang dibutuhkan adalah mengkaji pemilihan obat, dosis, cara pemberian obat, respon terapi, reaksi obat yang tidak diinginkan. Memberikan rekomendasi penyelesaian masalah terkait dengan obat, pemantauan efektif dan efektivitas dari efek samping terapi obat. Knowledge yang dibutuhkan adalah farmakologi, home care, dan juga mengenai kemampuan dalam membaca rekam medis dari suatu pasien. MESO, standar yang dibutuhkan adalah mendeteksi adanya kejadian reaksi obat yang tidak dikendali ESO, mengidentifikasi obat-obatan dan pasien yang mempunyai risiko tinggi terhadap ESO, mengevaluasi laporan ESO dan algoritma Naranjo. Di sini banyak algoritma yang diterapkan, nanti adik-adik lebih paham dan harus belajar lebih jauh tentang itu. Mendiskusikan dan mendokumentasikan ESO kepada tim farmasi dan melaporkan pada pusat monitoring efek samping obat nasional. Nah, kita lanjutkan. Knowledge yang dibutuhkan adalah pengetahuan farmakologi, kemudian bagaimana pengetahuan kita alur pencatatan ESO, kemudian pengetahuan tata cara evaluasi dari ESO itu sendiri. Bagaimana monitoring efek samping, efektivitas terapi dan efek samping obat? Efektivitas terapi dinilai melalui keberhasilan mencapai terapi. Masing-masing penyakit memiliki parameter keberhasilan dari terapi. Pada terapi ini, apoteker memastikan bahwa terapi obat aman, efektif, dan rasional bagi pasien. Monitoring ESO merupakan pemantauan setiap respon terhadap obat yang tidak dikehendaki, yang terjadi pada dosis lazim yang digunakan pada manusia, tujuan profilaksis, diagnosis, dan terapi. Apoteker harus mampu mendeteksi adanya kejadian reaksi ESO, mengidentifikasi obat dan pasien yang beresiko tinggi mengalami efek samping obat, mengevaluasi laporan ESO, mendiskusikan dan mendokumentasikan ESO di tim komite farmasi dan terapi. Nah, di sini kita lihat bagaimana standar dari pemantauan penggunaan obat. Evaluasi penggunaan obat secara kualitatif dan mengevaluasi penggunaan obat secara kuantitatif. Knowledge yang dibutuhkan adalah pengetahuan farmakologi, pengetahuan mengenai tata cara evaluasi pelaporan EVO dan ESO. Nah, dispensing sediaan steril. Standarnya adalah pencampuran obat sediaan steril, nutrisi parenteral, kemudian pengetahuan tentang sediaan sitostatika. Knowledge yang dibutuhkan adalah mengetahui sediaan intervena dan pelarutan lainnya yang sesuai dengan pengemasannya. Pengetahuan mengenai sediaan nutrasekal dan kantong khusus, kemudian pengetahuan tentang sediaan obat kanker, pengetahuan tentang biosafety, kemudian pengetahuan mengenai tata cara pembuangan limbah sediaan tersebut. Bagaimana dispensing sediaan steril tersebut? Menjamin sterilitas dan stabilitas dari suatu produk dan melindungi petugas dari paparan zat berbahaya serta menghindari terjadinya kesalahan pemberian obat. Nah, di sini
mulai dengan pencampuran, penyiapan meliputi penyiapan nutrisi parenteral, kemudian penggunaan sediaan sitostatika. Kita masuk pada pemantauan terapi obat dalam darah. Standar yang dibutuhkan adalah kadar obat dalam darah. Jadi standar analisis bagaimana kita mengidentifikasi obat dan menetapkan standar. Kemudian standar yang lainnya adalah penilaian dari kebutuhan pasien akan membutuhkan kapan dilakukan PKOD, menganalisis hasil PKOD dan memberikan rekomendasi. Jadi pemantauan kadar obat itu kapan dibutuhkan. Ini knowledge yang dibutuhkan, pengetahuan mengenai sediaan intravena, kemudian pelarutan lainnya, pengetahuan mengenai sediaan nutraceutical. Agak berbeda, salah copy di sini kayaknya. Jadi pengetahuan yang dibutuhkan mengenai RTD lebih banyak pada analisis, sehingga kita tahu bisa menetapkan minimum efek konsentrasi dan maksimum efek konsentrasi dari suatu obat. Nah, kita masuk adik-adik pada kesimpulan. Kesimpulan pertama adalah farmasi klinik meliputi pengkajian resep, identifikasi, rekonsiliasi, pelayanan informasi obat, konseling, visite, pemantauan terapi obat, pemantauan meso, pemantauan EVO. Semua ini goalnya adalah penggunaan obat yang rasional. Kemudian pengelolaan sediaan farmasi, pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan, pengendalian, dan administrasi. Nah, inilah dua pekerjaan. Nah, berikutnya tujuannya adalah goal pengelolaan secara multidisiplin, terkoordinasi, dan efektif. Yang selanjutnya di sini diamanahkan adalah komite farmasi dan terapi. Tugasnya adalah membuat kebijakan penggunaan obat di rumah sakit, melakukan seleksi dan evaluasi yang masuk dalam formularium, mengembangkan standar terapi, mengidentifikasi masalah penggunaan obat, mengembangkan standar terapi, dan disebarluaskan suatu informasi kebijakan di rumah sakit. Goalnya adalah formularium rumah sakit yang up to date dan dapat diterapkan di rumah sakit. Yang selanjutnya adalah pada manajemen mutu dan perencanaan, meliputi perencanaan kerja, kemudian monitoring dan evaluasi, kemudian peningkatan kualitas pelayanan. Goalnya adalah peningkatan kualitas hidup dari pasien. Demikianlah adik-adik tadi video yang singkat, agak padat, tentang informasi dari peraturan perundang-undangan yang harus dikerjakan oleh seorang apoteker di rumah sakit. Nah, kita sudah simpulkan, kita sudah tahu kompetensi apa yang harus dimiliki oleh apoteker dalam melaksanakan peraturan tersebut, sehingga kita bisa pahami tugas fungsi dari apoteker di rumah sakit. Sehingga dengan video ini adik-adik bisa belajar bagaimana undang-undang menjamin dan mengatur pekerjaan kefarmasian di rumah sakit, target apa yang diinginkan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan, sehingga adik-adik paham ketika adik-adik tertarik pelajaran apa yang kompetensi apa yang adik harus susun. Nah, disinilah pengantar undang-undang, sehingga dalam belajar sebagai calon apoteker nantinya adik lebih bisa memahami apa yang adik harus siapkan dari sekarang. Nah, terima kasih adik-adik atas kesetiaannya dalam menyimak video ini sebagai bahan pembelajaran. Jangan lupa subscribe, like, sebarkan kepada teman-teman sehingga pembelajaran ini bermanfaat. Terima kasih banyak, sampai jumpa pada materi-materi selanjutnya.